بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib tidak henti-hentinya untuk berwasiat, mengingatkan kita semua, berwasiat untuk diri khatib maupun jamaah sekalian untuk senantiasa marilah kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman takwa adalah makna dan arti yang sebenar-benarnya sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, yaitu imtisalul awamirillah, menjalankan yang diperintahkan Allah, wajtinabun nawahi, dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rasanya patut berbangga ketika saat ini kita diberikan oleh Allah takdir yang sangat baik, bisa melangkahkan kaki kita dari tempat masing-masing menuju tempat yang mulia ini dalam rangka memenuhi undangan Allah melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Itu artinya bahwa sekarang kita menjadi manusia, makhluk yang paripurna karena ada iman takwa kita, dibuktikan dengan kita ruku dan sujud di hadapan Allah, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan nikmat besar ini, tidak ada kalimat yang lebih indah dan pantas untuk kita ucapkan kecuali kalimat tahmid biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Seraya terus berjuang untuk menjaga iman takwa kita sampai akhir hayat, sehingga sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Untuk menjaga ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis. Yang hadis ini dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi di dalam kitab Nasahihul Ibad. Beliau menukil hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis ini ketika Kanjeng Nabi sedang bertemu dengan Jundub bin Jinadah atau yang lebih dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Tentu nasihat ini bukan hanya untuk beliau, tetapi untuk semua umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk kita. Apa nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Aba Dzarrin, jaddidi safinah fa innal bahra amiq wa khaffifil himla fa innal aqda qa'ud wa khudhiz zadada kamila fa innas safara ba'id. Paling tidak ada 3 nasihat yang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Abu Dzar, yang tentu ini juga nasihat bagi kita. Kata Rasulullah, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, jaddidi safinah, perbaiki bahteramu, perbaiki perahumu. Kenapa? Fa innas safara ba'id, karena perjalananmu itu sungguh amat sangat panjang, akan melewati samudra yang sangat luas dan dalam, yang tidak tahu ujung dan pangkalnya,
yang tidak pernah kita mengukur dalamnya. Karena lautan yang akan kita seberangi itu tidak tahu kapan ujung dan pangkalnya, kapan kita akan sampai di dermaganya Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki perahumu, kata Rasulullah. Para ulama kemudian menjelaskan apa yang dimaksud dengan bahtera perahu itu. Satu, as-safina huwa dinul Islam. Perahu kita yang besar ini adalah agama Islam. Kalau sekarang kita la ilaha illallah, maka jangan sampai la ilaha illallahnya lepas. Kalau sekarang kita masih berpegang teguh kepada kalimatut tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kalimat itu kita pegangi, jangan sampai rusak. Karena sekali berlubang la ilaha illallah dengan kesyirikan ataupun dengan amal-amalan yang lain, maka bisa jadi kita tidak membawa perahu yang sehat. Perahu kita berlubang. Makna yang kedua kata para ulama, as-safina huwa as-shalah. Perahu itu yang dimaksud adalah sholat kita. Kenapa? Karena baginda Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis bahwasanya awwalu ma yuhasabu wa huwa shalah. Pertama kali amalan yang akan dihisab itu sholat kita. Kalau sholat kita sebagai bahtera perahu kita ini bagus, maka meskipun perahunya itu barangkali sederhana, kita mencukupkan menjaga sholat yang 5 waktu yang wajib, insya Allah itu perahu kita sehat, bisa menampung amalan-amalan lain, akan kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita patut khawatir manakala perahu kita yang namanya sholat itu berlubang-lubang. Mungkin subuhnya kesiangan, zuhurnya pas banyak kerjaan, asarnya di perjalanan, maghrib sudah kecapean, isanya sudah ketiduran. Banyak berlubang dari sholat kita, maka kita harus khawatir. Kenapa? Karena bahtera kita ini lambungnya banyak lubangnya, pasti tidak akan menghantarkan kita kepada tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat dari baginda Rasulullah kepada Abu Dzar dan pasti menjadi nasihat bagi kita. Yang kedua kata Rasulullah, ya Abu Dzarrin, khudhiz zadada kamila, ambil perbekalan yang sempurna. Kanjeng Nabi tidak memerintahkan kita untuk mengambil bekal yang banyak, sebab bekal yang banyak belum tentu sempurna, kadang-kadang malah memberatkan kita. Kita pengennya dapat harta uang yang banyak, tetapi seringkali kita tidak bisa mengelola, justru bisa menjadi bumerang, beban bagi kita. Maka pesannya Rasulullah itu khudhiz zadada kamila, ambil perbekalan yang sempurna. Apa perbekalan yang sempurna? Kata Allah di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbekalan yang sempurna adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah, rasa khawatir, rasa khauf, sehingga kita selalu mendekat kepada Allah. Inilah di antara makna takwa. Di samping kita melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaffifil himla fa innal 'aqda qa'ud. Wahai Abu Dzar, peringankanlah bebanmu. Kenapa? Karena perjalananmu itu sungguh sangat amat panjang. Kadang-kadang melewati gunung yang sangat tinggi dan terjal. Kalau pembawaanmu itu berat, maka kamu akan mengalami kepayahan. Kemudian Abu Dzar tanya balik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan beban yang sangat besar ini, yang sangat berat ini, wahai Rasulullah? Kanjeng Nabi kemudian balik tanya, hal indaka ta'amu yaumin, apakah engkau punya persediaan untuk makan besok pagi? Dijawab oleh Abu Dzar, na'am ya Rasulullah. Kemudian tanya lagi, hal indaka ta'amu salasatu yaumin, apakah engkau punya persediaan makan untuk 3 hari? Dijawab oleh Abu Dzar, na'am ya Rasulullah, saya punya persediaan makan untuk 3 hari.
Maka baru Kanjeng Nabi kemudian menjawab, wahai Abu Dzar, ketahuilah perbekalanmu untuk esok pagi itu saja sudah memberatkan kamu, apalagi sampai menumpuk-numpuk harta sampai 7 turunan yang tidak tahu tentang halal dan haram, maka ini pasti akan memberatkan bebanmu. Jamaah yang dimuliakan Allah, tentu hadis ini tidak mengajarkan kita menjadi umat yang miskin, tetapi lebih kepada mengajarkan ketika kita mencari penghasilan, penghidupan, maka carilah dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencari tolabul halal, mencari penghidupan yang halal, insya Allah meskipun itu banyak tetapi ringan. Meskipun itu banyak akan bisa mudah untuk kita bawa. Kenapa? Karena semuanya itu didasarkan hanya untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan 3 nasihat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW bisa menjadi panduan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita akan bisa selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi firwarham wa anta khairur rahimin.